Pemirsa, bagaimanakah analisis media online dan media sosial terhadap 3 capres yang akan beradu gagasan malam nanti? Sudah bergabung bersama saya ada senior analis Drone Emprit Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Baik, Mas Nova, sekarang kita akan langsung melihat bagaimana analisis yang sudah dilakukan oleh Drone Emprit terhadap media online dan juga media sosial. Yang pertama kita akan melihat total percakapan ya. Drone Emprit ini mengakumulasi berbagai percakapan terkait dengan capres 01, 02, 03 yang terjadi di media online dan juga di media sosial. Nah, Mas Nova, yang biru ini adalah yang di media online ya. Kemudian yang hijau itu adalah yang ada di aplikasi atau media sosial Twitter atau yang kita kenal sekarang dengan X. Coba Mas Nova bisa dijelaskan, kalau kita lihat itu yang hijaunya paling tinggi itu adalah Capres 01, disusul dengan Capres 03, kemudian Capres 02. Apa artinya itu, Mas Nova? Iya. Ini artinya perbincangan di media sosial itu memang paling tinggi membahas tentang Pak Anies tuh. Yang pertama Pak Anies, lalu dari sisi volume, kedua adalah Pak Ganjar dan berikutnya adalah Pak Prabowo. Oke. Dan data ini diambil dari tanggal? Data ini diambil dari kemarin tanggal 6 pukul 00 sampai hari ini pukul 7 pukul 12 tadi siang. Oke, berarti dari segi volume percakapan yang paling banyak dibicarakan itu adalah Capres Anies Baswedan. Mas Nova bisa dijelaskan apa sih yang paling banyak dibicarakan dari seorang Capres 01? Oke, Pak Anies ini volumenya paling tinggi karena dia ada dua hal yang membuat orang membicarakan dia. Pertama adalah live TikTok dia. Beberapa kali dia sudah live TikTok dan terakhir ada dengan Pak Tom Lembong ya. Itu menarik sekali, menarik perhatian publik, terutama anak-anak muda. Anak Gen Z kalau kita bilang gitu. Lalu yang kedua adalah ramainya tagar nazar pemilu. Sebenarnya ini awalnya bukan tagar nih, ada saja orang yang menazar pemilu jika siapa menang gitu. Tapi kemudian ini langsung ditangkap oleh pendukung Anies dan nazar pemilu itu kemudian menjadi saya kira nazar yang identik sekali untuk mendukung Anies. Nazar pemilu ramai sekali. Oke. Itu dua hal yang banyak mendorong percakapan positif, percakapan terhadap Anies. Oke. Kalau terhadap Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kebanyakan beririsan perbincangannya. Ialah tentang netralitas TNI. Kita tahu kemarin ada sejumlah relawan ya dari Ganjar Mahfud ya, yang kemudian dianiaya oleh oknum TNI. Iya, demikian. Nah itu jadinya perbincangan tentang mereka agak beririsan. Baik, kita akan lihat bagaimana analisis sentimen kali ini terhadap masing-masing capres. Untuk Capres 01 boleh ditampilkan teman-teman, ternyata untuk sentimen positifnya itu juga yang paling tinggi ada 90% untuk Anies Baswedan. Kemudian Prabowo Subianto positifnya 24%, sementara negatifnya itu 70%. Sementara untuk Ganjar sentimen positifnya 77% dan yang negatif itu 15%. Apa yang terjadi pada Capres 02? Mas Nova, kenapa sentimen positifnya ini 24%, sementara yang negatifnya itu 70%? Iya, Pak Prabowo ini menuai banyak sekali perbincangan negatif karena dia banyak mendapatkan kritikan publik dalam jelang debat ini ya. Terutama adalah terkait dengan program food estate. Kalau yang terkait dengan debat sekarang, program food estate itu kan dinilai, banyak yang menilai itu adalah program yang tidak berhasil. Yang kedua, kecurigaan atas tidak netralnya TNI. Balik lagi, itu insiden dengan antara oknum TNI dengan pendukung Ganjar. Banyak sekali yang berbicara tentang itu, terutama harus dikatakan pendukung Ganjar yang sangat kecewa atas TNI ya, oknum-oknum TNI. Apalagi pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat Pak Maruli dinilai, banyak yang menilai itu cenderung membela anggotanya seperti itu. Oke, baik. Nah, itu yang menjadi penyebab perbincangan tentang Pak Prabowo negatif karena netralitas TNI. Netralitas TNI dipertanyakan, yang dipertanyakan karena dia dianggap mendukung Pak Prabowo. Baik, oke, kita akan sekarang melihat bagaimana top topik untuk masing-masing capres ya. Untuk Anies Baswedan, apa yang paling banyak dibicarakan? Tadi Mas Nova sudah sedikit mengulasnya. Bagaimana soal ini adalah untuk Anies Baswedan top topiknya
Ada 84% itu terkait dengan tema debat 3, Mas Nova. Kemudian 60% pertahanan, 14% keamanan, 7% hubungan internasional, dan 2% ada geopolitik. Iya. Kalau kita lihat di sini ada kritik pernyataan Muhaimin tentang pembelian alutsista. Itu masuknya yang bagaimana, Mas Nova? Apakah itu masuknya ke pembicaraan yang paling banyak dan menuai hasil yang positif atau bagaimana? Kemarin Caimin berbicara tentang kenapa sih kita beli alutsista sedangkan ya, dan seterusnya. Nah, publik melihat ini pernyataan yang tidak tepat dan mereka mengadukan ini kepada Pak Anies. Pak Anies, tolonglah itu cawapresnya diajari tentang civis pacem para bellum kalau tidak salah tentang itu untuk mengejar peace ya harus siap untuk berperang. Oke. Kira-kira seperti itu tuh, Mbak. Baik, itu yang 01 ya. Yang Bagaimana 01. top topik 02 kita akan lihat lagi. Untuk top topik 02 apa yang paling banyak? Nah, ini tadi Mas Nova juga sudah sempat menyinggung soal netralitas TNI, pembelian alutsista, pertahanan pangan, kemudian ada penembakan relawan Prabowo Gibran. Ini juga menjadi pembicaraan yang banyak disampaikan oleh netizen? Ini perbincangan yang banyak disampaikan terkait dengan Pak Prabowo. Netralitas TNI lagi-lagi ini sentimennya jadinya adalah negatif pada Pak Prabowo karena TNI dikira atau dilihat mendukung Pak Prabowo gitu ya. Pembelian alutsista juga cenderung negatif pada Pak Prabowo. Sebabnya semata karena kenapa dilakukan sekarang, tidak nanti setelah pemilu atau jauh sebelum ini. Oke. Begitu juga dengan pertahanan pangan, ini hubungannya dengan food estate. Banyak sekali yang menilai program Prabowo, Pak Prabowo tidak berhasil dalam menyelesaikan program food estate. Oke. Dan Sekarang kita akan lihat ya, masih yang terkait dengan penembakan relawan Prabowo Gibran. Apa yang disampaikan kebanyakan dari tema ini? dorongan pada kepolisian untuk segera mengungkap ini. Dukungan kepada kepolisian? Ya, dorongan. Oke, dorongan ya. Oke, kita akan lihat top topik untuk Capres 03 Ganjar Pranowo yang paling banyak diulas. Di situ sudah diambil kesimpulannya ada netralitas TNI, pertahanan era digital, kedaulatan pangan. Ada soal knalpot brong, intimidasi pada pendukung Gama dan juga aman berekspresi. Jadi tema besarnya yang paling banyak dibicarakan itu apa kira-kira? Tema Mas besar ini kalau Nova? kita rangkum dalam satu kata adalah netralitas TNI. Netralitas TNI itu ya? Ya. Oke. Semata tentang itu. Oke. Dan ini kemudian juga berhubungan dengan perbincangan pada tema keamanan itu kemudian berhubungan juga dengan apa yang disampaikan kekhawatiran netizen tentang posisi Polri jika Pak Prabowo menjadi presiden. Karena khawatir Polri yang tadinya konsisten di keamanan itu posisinya akan diganting atau digeser, bukan diganting, digeser oleh TNI. Kira-kira ada kekhawatiran seperti itu? Ada kekhawatiran seperti itu, baik. Itu adalah kira-kira apa yang menjadi isi percakapan media sosial, terutama di media sosial Twitter atau X ya, jelang debat nanti. Pasti nanti akan ada perubahan-perubahan lagi, dinamika yang terjadi pasca debat. Nanti kita akan ulas lagi masih bersama dengan Mas Rizal Nova Mujahid. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Nanti akan live event debat Capres akan kembali dilanjutkan oleh rekan Afyani Malik dan juga Valentinus Reza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.